Smart listeners, saya kembali menyapa Anda tentang bahaya pornografi. Sesungguhnya kerusakan otak akibat kecanduan pornografi lebih parah dibandingkan dengan kecanduan narkoba. Akibat kecanduan pornografi, banyak anak yang menjadi korban, bahkan pelaku kekerasan seksual. Ketidakharmonisan rumah tangga pun meningkat ketika salah satu pasangan hidup kecanduan pornografi. Saat seseorang terpapar dengan pornografi melalui indera tubuhnya, baik itu mata, telinga, ataupun keduanya, informasi ini akan diteruskan kepada otak. Karena semua peristiwa penginderaan akan melibatkan otak sebagai penentu pemaknaan. Maka dalam setiap peristiwa hidup, otak adalah organ yang paling menjadi korban. Dr. Rondel, seorang psikolog senior dari Amerika, menjelaskan bagaimana pornografi menancapkan pengaruhnya melalui dampak yang ditimbulkannya terhadap kerja sejumlah hormon dalam tubuh kita. Hormon yang keberadaannya menentukan kelancaran kinerja tubuh justru berpeluang memainkan peran sebaliknya saat pornografi mengambil alih kendalinya. Setidaknya ada 4 jenis hormon yang langsung bereaksi saat seseorang terpapar dan kecanduan pornografi. Nah, dalam kesempatan ini saya sharing tentang 2 hormon dulu ya. Pertama, dopamin. Dopamin berfungsi menghantarkan sinyal atau rangsangan antar sel saraf. Dopamin mengatur aliran dalam pembuluh darah dan memicu kontraksi pembuluh darah untuk meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Efek dopamin yang sebenarnya adalah untuk mengatur fungsi pikiran, pengambilan keputusan, perilaku reward ataupun imbalan. Mekanisme reward inilah yang memaksa seseorang untuk menikmati lagi dan berusaha memperoleh lagi perasaan tersebut. Ada kenikmatan dan kesenangan yang membuat seseorang harus mengulang. Efek kerja dopamin digambarkan sebagai sensasi rasa yang dialami seseorang ketika mampu melewati suatu kesulitan. Misalnya, menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun mengerjakan soal ujian yang pelik. Nah, bagaimana perasaan yang dirasakan? Tentu saja senang, bahagia, lega dan puas. Tetapi, efek dopamin bernuansa adiktif. Sensasi yang dialami saat berhasil mengatasi kesulitan tak akan dialami lagi untuk tingkat kesulitan yang sama. Untuk meraih sensasi yang sama kuatnya, dibutuhkan tantangan atau tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jadi, saat seseorang melihat pornografi, maka timbul sensasi wow yang luar biasa. Tetapi jika melihat kembali tampilan yang sama, maka tidak akan lagi menimbulkan efek wow yang sama seperti pertama kali melihat. Ia harus mencari materi pornografi yang lebih tinggi lagi, begitulah seterusnya. Jadi misalnya ketika seorang remaja melihat gambar setengah terbuka, sensasi berikutnya baru dirasakan saat melihat yang lebih terbuka dan sepenuhnya terbuka. Lalu gambar tadi meningkat, tidak hanya sekedar gambar, tetapi menginginkan gerakan, suara, dengan durasi lebih lama, begitulah seterusnya. Inilah mengapa para remaja yang kecanduan pornografi pada suatu saat ingin mewujudkannya dalam aksi nyata, dengan sosok manusia yang sebenarnya, yang tidak hanya dilihat dan didengar, tetapi bisa disentuh dan memberikan respon. Malangnya, walaupun pecandu pornografi mengetahui bahwa tindakannya salah, mereka kesulitan melawannya. Karena hormon dopamin yang dibuat bekerja terus-menerus oleh pornografi. Kedua, oksitosin. Oksitosin adalah hormon yang membantu kontraksi otot uterus, merangsang sekresi susu dari kelenjar susu, meredam stres dan perasaan cemas, serta menimbulkan perasaan senang, bahagia, dan empati. Oksitosin muncul pada momen yang melibatkan relasi, seperti saat seorang ibu melahirkan bayinya, atau saat pasangan suami istri melakukan hubungan intim.
Sesuatu yang spesial dari oksitosin adalah dampak keterikatan yang ditimbulkannya. Oksitosin adalah hormon cinta yang akan menimbulkan ikatan batin antara orang dan aktivitas yang menyebabkan oksitosin itu diproduksi. Sebagaimana ikatan batin antara ibu dan anak ataupun antara suami dan istri. Nah, saat seseorang mengakses pornografi, maka akan membuat hormon oksitosin bekerja terus-menerus dengan perannya dalam meningkatkan libido seksual. Si pecandu seolah-olah memiliki ikatan batin dengan film porno dan selalu ingin dan rindu jika tidak ditonton. Pornografi menjadi kebutuhan yang terus dirasakan, bahkan mengikatnya. Smart listeners, kecanduan pornografi adalah bencana dahsyat bagi suatu negeri. Kehadirannya mengancam ketahanan dan keutuhan keluarga. Maka, mari kita bergandengan tangan untuk menyelamatkan keluarga di Indonesia dari jeratan pornografi.